Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Postingan kali ini diambil dari beberapa status Ustadz Aan Chandra Tholib, supaya kita bisa berhenti sejenak untuk muhasabah diri. Semoga bermanfaat. Jangan ragu untuk kembali kepada Tuhan sekalipun dosamu banyak. Dia yang menutupi dirimu saat kamu berada di bawah atap kemaksiatan tidak akan mengecewakanmu saat kamu berada di bawah sayap-sayap pertobatan. Tanamlah benih kebaikan sebanyak-banyaknya dan jangan pedulikan berapa banyak orang yang menginjak-injaknya. Barangkali pada benih yang tak terinjak kau punya harapan untuk berteduh di esok hari. Barangkali kita butuh ilmu yang tak bersuara apalagi berisik, tetapi meninggalkan jejak-jejak yang abadi. Dalam hidup, ada yang namanya keadilan natural. Siapa yang berbuat jahat akan menerima konsekuensi atas tindakan mereka sendiri, tanpa kita ikut campur tangan. Jadi, saat disakiti, tak usah mencaci maki, karena caci maki hanya akan mengotori hati. Sejauh-jauhnya seorang hamba dari Tuhannya, kerinduan untuk berjumpa pasti selalu ada. Seburuk-buruknya seorang hamba, hati kecilnya pasti membenci keburukan. Ada dialog yang tak bisa kita dengar antara pendosa dengan Tuhannya. Karena itu, jagalah lisan kita agar tak sekalipun mencaci maki mereka, karena barangkali kita adalah salah satu dari mereka itu. Semoga seluruh makhluk dalam semesta hidup damai dan harmoni. Kalaulah sempat, mampirlah ke hati orang-orang yang pernah kita sakiti dan lukai. Barangkali perihnya masih ada. Sejenak tinggallah di sana atau pinjamlah hati itu walau hanya sesaat. Semoga dengan begitu kita takkan pernah lagi berpikir untuk menyakiti hati siapapun. Mata orang lain tidak akan pernah lelah melihat kekuranganmu. Mulut mereka juga tidak akan pernah berhenti membicarakan kekuranganmu. Bila kamu masih membandingkan dirimu dengan orang lain, maka lengkap sudah penderitaanmu. Peluklah dirimu sendiri, syukuri kelebihanmu, dekaplah kekuranganmu. Kamu itu istimewa. Tuhan tidak menciptakanmu untuk membuatmu menderita. Lika-liku di jalan kehidupan hanyalah bagian dari proses menuju kesuksesan. Jadi, nikmatilah hidupmu dengan penuh ridho. Kalau ada orang yang menyakitimu, maka lapangkan dadamu. Tarik napas yang dalam dan doakan sepenuh hati agar Tuhan menyembuhkan penyakitnya yang suka menyakiti orang lain. Doakan juga semoga Tuhan membimbingnya supaya sibuk dengan hal-hal yang bermanfaat. Itu lebih baik ketimbang menghabiskan waktu untuk mendendam dan memikirkan bagaimana cara membalas keburukannya. Kehidupan mewah dapat merusak manusia. Kemewahan menanamkan dalam diri manusia berbagai macam kejelekan, kebohongan, manipulatif, dan perilaku buruk lainnya. Nilai-nilai baik yang notabene merupakan tanda-tanda kebesarannya hilang dari mereka, akan berganti dengan nilai-nilai buruk yang merupakan sinyal kehancuran dan kepunahan. Itulah di antara ketentuan Allah yang berlaku pada makhluknya, yang menjadikan negara ajang kezoliman dan perbuatan melampaui batas lainnya. Ibnu Khaldun. Kekayaan dan jabatan hanyalah titipan Tuhan. Sangat tidak elok bila kita melukai orang lain dengan titipan Tuhan itu. Berhijab dan berakhlak baik itu adalah dua perintah yang berbeda. Bila ada muslimah yang berhijab namun akhlaknya belum baik, maka jangan sekali-kali mengolok-olok hijabnya. Syukuri hijabnya dan doakan semoga Tuhan memudahkannya untuk berakhlak baik. Begitu juga sebaliknya. Nabi bersabda, kebaikan tidak akan sirna, dosa tidak akan dilupakan, dan Tuhan yang Maha Pembalas tidak akan hancur. Sebagaimana engkau berbuat, demikian juga engkau akan diperlakukan. Hadis riwayat Abdur Razak dalam Musannafnya. Kita adalah pahlawan sekaligus penjahat dalam cerita orang lain. Namun, siapapun kita, kitalah yang lebih mengerti siapa diri kita sebenarnya. Allah berfirman, bahkan manusia menjadi saksi atas dirinya sendiri. Surat Al-Qiyamah ayat 14. Emosi keagamaan yang meluap-luap harus dibarengi dengan pemahaman keagamaan yang baik. Bila tidak, maka kerusakan yang ditimbulkan oleh emosi itu akan lebih besar ketimbang kebaikan yang diharapkan. Jadilah rahmat untuk semesta.
Tidak semua yang kamu inginkan harus terwujud. Begitu sunatullah bekerja. Tetap semangat meski kenyataan hari ini mengoyak hati. Percayalah, masih banyak hal-hal bermakna yang bisa kamu lakukan di bagian hidupmu yang lain. Rasa sakitku bisa jadi alasan dari tawa orang lain, tetapi tawaku tidak boleh jadi alasan dari rasa sakit orang lain. Tak peduli sebesar apa kepercayaan Anda kepada orang lain, sedekat apa Anda dengan mereka, tetaplah jadikan mereka tamu dalam hidupmu. Terima kasih sudah menonton dan subscribe serta nyalakan lonceng. Semoga video dan akun ini bermanfaat untuk banyak orang. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.